Hai siang semuanya, kita mau bahas materi SD ya. Buat yang kelas 4 sampai 6 boleh ikut gabung. Oke, kita mau bahas materi kelas 4 sampai 6 SD ya. Buat yang kelas 4 sampai 6 bisa ikut gabung. Oke, yang kelas 4 sampai 6 bisa ikut gabung ya, live kita 1 jam ke depan. Kita mau bahas materi yang berhubungan sama kelas 4 sampai 6 SD. Oke, materinya dimulai 5 menit lagi ya. Ini baru mulai ya. Mau ikut join boleh. Oke, kita mau mulai acara live-nya ya. Buat yang kelas 4 sampai 6 bisa ikut gabung. Boleh komen ya yang duduk di SD kelas 4 sampai 6 lagi belajar apa nih di sekolahnya. Oke, kita mau mulai ya, Mbak, materinya. Kita lanjutin ya, yang minggu lalu udah dijelaskan tentang pecahan ya. Oke, kita maju ya bahannya. Oke, kita mau bahas bahan kelas 4 dulu ya, pecahan. Oke, yang masih SD, masih duduk di kelas 4 sampai 6 boleh ikut join ya. Live matematika SMA kemarin sama besok kelas 12 ya. Kemarin SMA tuh kemarin hari apa tuh? Kemarin hari apa sih, jadi lupa hari. Kemarin Senin Selasa itu kemarin. Kita udah bahas kelas SMA ya. Besok kelas 12 ya. Ketuker jadwalnya. Harusnya hari ini kelas 12, besok SD. Ketuker. Nanti minggu depan ada lagi kok. Tiap minggu pokoknya di rolling ya. Kelas 1 sampai kelas 1. Kelas 4, bahan kelas 4 sampai SMA kelas 12. Jadi jangan lupa ikut ya. Ini kita kelas 4 sampai 6 SD ya. Jadi bahan kelas 4 sampai 6 itu digabung karena mirip-mirip pelajarannya itu. Masih bersambungan. Masih mirip-mirip ya. Oke, yang kelas 4 sampai 6 boleh ikut join ya. Oke, kita mau mulai ya. Yang minggu lalu ikut live-nya. Mungkin ingat ya, kita udah bahas pecahan. Membandingkan pecahan. Lalu menyederhanakan pecahan. Udah kita bahas semua ya. Sekarang kita mau bahas bahan berikutnya. Yaitu mengubah pecahan menjadi mengubah pecahan ya betul. Mengubah pecahan jadi pecahan campuran. Yang kelas 4, 5, 6 boleh ikut gabung ya.
karena pelajarannya masih mirip-mirip. Oke, kita mau mulai penjelasannya ya. Oke, kok agak buram ya, sebentar. Oke, udah ada yang bisa cara ngubah pecahan biasa jadi campuran, gimana caranya? Misalnya soalnya 7/2 ya. Kita mau rubah jadi pecahan campuran. Bentar, kok agak buram ya. Jelas enggak? Nah, ini baru jelas. Oke, kita mau rubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang udah tahu jawabannya boleh komen ya. Yang belum tahu diperhatikan. Oke, kita mau rubah pecahan biasa ini jadi pecahan campuran. Caranya gimana? Kita bagi biasa ya. 7 dibagi 2. Kita cari perkalian 2 yang mendekati 7. 2 kali berapa yang mendekati 7? 2 kali 3. Kalau 2 kali 4 udah lebih ya. Jadi 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6. Oke, kita kurangkan. Hasilnya 1. Oke, sampai sini. Ini udah lebih kecil daripada pembagi. Jadi udah berhenti ya. Jadi tinggal kita tulis aja. Pembagi ditulisnya di sini ya. Ini namanya sisa. Ini sisa ya. Sisa tulisnya di atas sini. Lalu ininya tetap ya 2. Dari sini juga dapat. Nah, begini cara kerjainnya. Ya. Ngerti ya? Iya betul. Oke, soal selanjutnya ya. 8/5. Oke, jangan sampai kebalik ya cara penempatannya. Hasil bagi pembaginya ini disebutnya pembaginya ditaruh di depan sini. Sisanya ditulis di atas. Oke, ini selalu sama penyebutnya. Jangan dirubah-rubah. Ya, jadi yang perlu kalian ingat cuma angka di sini nih sama yang di atas sini, nggak boleh kebalik. Oke, siapa yang bisa jawab ini boleh ikut jawab ya kalau yang udah ngerti. Kalau 8/5 gimana nih? Yang susah. Iya, sebentar ya. Kan ini masih perkenalan. Nanti kalau yang susah, nanti katanya jangan susah-susah. Kita bertahap ya. Bertahap ya belajarnya ya. Kan namanya juga belajar ya. Sorry ya, kenapa buram terus ini. Kalian jelas nggak kelihatan? Oke, kalau 8/5 berapa? Siapa yang bisa jawab? Boleh. Caranya gimana tadi? Bagi ya. Kita cari perkalian 5 yang hasilnya mendekati 8. Itu 5 kali 2. Kelebihan ya, makanya 2 ya. 5 kali 1. 5 kali 1 hasilnya 5 ya. Dikurang, kita kurangkan hasilnya 3. Oke, penempatan penulisan pecahan campurannya diingat. Pembagi dulu ya. 1 di sini. Sisa di atas. Penyebut tetap ya. Oke. Udah ngerti sampai sini? Oke. Kita masuk soal berikutnya. Nah, kalau gini berapa nih? Ayo. 64/11. Iya, betul ya yang jauh 1/3/5. Kita ini lagi rubah pecahan biasa jadi pecahan campuran dulu ya. Yang ditanya pecahan campurannya. Oke, kalau 64/11 berapa? Pecahan campurannya. Oke, kita lagi merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Ada yang bisa jawab?
Gimana nih kalau 64/11? Oh, masih ada yang belum mengerti. Kenapa nggak ngertinya? Jelasin ulang ya, yang 7/2 ini ya. Kamu tinggal bagi biasa, 7 dibagi 2. Langkah pertama, cari perkalian 2, tapi hasilnya mendekati 7. Nggak boleh lebih, kurang boleh. Oke, kalau 64/11 gimana nih? Kita bagi biasa ya, pakai pembagian pistol nih. Cari perkalian 11 yang mendekati 64. Berapa? 11 kali 1, 11. 11 kali 2, 22. 11 kali berapa? Kali 5 ya. Kalau kali 6 itu 66, udah lebih. Berarti kali 5. Kali 5, 55. Tinggal dikurang ya. 64 kurang 15 berapa? 9. Jadi jawabannya, siapa dulu yang ditulis di depan? Nih hasil ini ya, pembaginya tadi. 5 di sini ditaruhnya. Oke. Sisanya di atas ya. Oke. 11-nya di bawah. Udah beres. Ini jawabannya ya. Wah, dapat 20, dapat dari mana? Terlalu besar kayaknya. Ya, betul. Kalau sisanya lebih gede, berarti kita harus bagi lagi. Atau kita salah ngaliin ya, misalnya. Misalnya tadi kayak kalau lebih besar biasanya kita harus cari lagi. Jadi masih dibagi lagi. Kalau pembagian nggak boleh lebih besar sih. Misalnya gini ya, 64/11. Misalnya kita kalikan 4 ya. Nah, ini kan lebih besar ya. Berarti kita salah nih. Kalau pengurangan di sini, ini angkanya harus lebih kecil ya. Jadi ininya masih ada yang lebih mendekati, bukan 4 jawabannya. Tapi tadi 5 ya. Gitu. Oke, udah ngerti sampai sini? Mau latihan soal ini lagi atau mau masuk bahan lagi, bahan lain? Latihan ya, satu nomor lagi ya. Oke, ini pecahan campurannya apa nih? Oke. Coba siapa yang bisa? Satu nomor lagi ya sebelum kita masuk bahan yang lain. Ada yang bisa jawab? Bagi dulu ya. 15 kali berapa yang hasilnya? Ini lihat ya. Kita ambil 2 angka aja cukup nih. 15 dikali berapa hasilnya mendekati 22. Berarti dikali 1 ya. 22 dikurang 15. Itu 70 ya. Nah, kita cari nih perkalian 15 yang mendekati 70. Berapa perkalian 15 yang mendekati 70? Kalian kalau nggak bisa dikotret boleh. Misalnya 15 kali 3 mau ngitung boleh.
15 kali 4. 15 kali 5 berapa? 15 kali 5 75, 15 kali 4 60. Jadi 4 ya. Ini 60 ya. Dikurangkan ini hasilnya 10. Oke. Tinggal cara penulisannya tadi ya. Yang atas dulu ya, di sini. Oke, sisanya di atas. Penyebut tetap ya. Oke, kalau pecahan harus paling sederhana. Jadi, ini 10 per 15 itu kalian tahu ya kelipatan ya. Jadi, masih bisa diperkecil. Kita bagi atasnya 5, bawahnya dibagi 5. 10 bagi 5, 2 ya. 15 bagi 5, 3. Jadi, jawaban akhirnya yang ini ya. Biasanya kalau pecahan itu pengennya paling sederhana. Ini bahas tentang pecahan ya. Bahan kelas 4, 5, 6 SD. Ini kita bahas kelas 4 dulu ya. Kenapa dibagi 5? Karena kita sederhanakan ya. Jadi kalau pecahan itu bilangannya kalau masih bisa dibagi, ini kan kelipatan 5 kalau kalian bisa lihat ya. Kalau jawabannya sampai sini, biasanya nanti di pilihan ganda. Biasanya jawaban ini nggak ada. Kalau masih esai mungkin gurunya masih bisa betulin ya. Tapi kalau soalnya pilihan ganda dia pengen yang terkecil biasanya. Jadi kalau bilangannya masih bisa dibagi atas bawahnya masih bisa dibagi bilangan yang sama, maka harus disederhanakan. Gitu, oke? Iya, sekarang kita pindah ya, campuran ke biasa. Ini udah ngerti ya? Ada yang mau screenshot, boleh screenshot dulu nih. Bentar. Dimiringin ya, biar kelihatan semuanya. Oke, dikasih waktu 3 detik buat screenshot. 1, 2, 3. Barangkali ada mau screenshot. Udah ya. Nah, kita balik ya. Tadi kan rubah pecahan biasa ke campuran ya. Sekarang kita balik soalnya. Kita balik dari campuran ke biasa. Gimana? Oke, kita mau rubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya gimana? Kita ambil contoh dulu ya. Misalnya 21/3. Nah, kita mau rubah pecahan ini biar jadi pecahan biasa. Caranya gimana? Caranya penyebut ini selalu pasti sama ya. Nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Jadi yang harus diingat itu cara dapetin angka di atas ini nih. Caranya gimana? Caranya ini dikali. Ya, kali lalu hasilnya kamu jumlahkan dengan yang atas ini. Jadi 2 dikali 3 ditambah 1. Oke, buat dapat jawaban yang di sini. Berapa? 2 kali 3 tambah 1? 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Nah, sudah beres. Kayak gitu aja, gampang kan? Iya, benar 7. Oke, udah ngerti ya sampai sini ya. Kita latihan soal ya. Ingat-ingat ya, caranya kali tambah. Penyebut, nggak usah dipusingin, sama. Oke, misalnya soalnya 1/5/6. Oke, kalau soalnya 1/5/6 berapa nih? Ini lagi bahas materi kelas SD ya, 4-6 ya. Yang mau gabung boleh. Kita tiap harinya live jam 2 sampai jam 3. Beda-beda kelas ya, besok kelas 12. Lusa kelas 7. Kalau yang mau tahu detail jamnya, lihat aja di bio ya. Di bionya dilihat ada jadwalnya untuk seminggu ke depan.
Oke, kalau mau daftar boleh daftar, kalau enggak juga boleh nanti langsung ikut live-nya aja. Udah ada yang dapat jawabannya 1/5/6. Berapa pecahan biasanya? Caranya tadi gimana? Ingat-ingat lagi? Salah. Ingat ya langkahnya, kali, tambah ya. Kali lalu tambah. Ayo perkaliannya, udah pada hafal belum tabel perkaliannya? Oke, caranya 6 dikali 1 ditambah 5. Berapakah? 6 tambah 5, 11 ya. Jadi jawabannya 11/6. Oke, sampai sini ngerti? Satu soal ya, yang angkanya agak lebih besar ya. Oke, coba. Siapa nih yang bisa? Yang tadi pusing. Kenapa pusingnya yang tadi? Yang tadi itu gampang kok. Kamu tinggal bagi biasa, kalau pembagian udah bisa kan? Kalau pembagian udah bisa, pasti bisa kerjain. Oke, yang ini udah ada yang dapat jawabannya. Jangan lupa ya, kalau penyebut selalu sama, tulis aja dulu. Kita mau cari yang di atasnya nih. Berapa tuh jawabannya? Udah dapat jawabannya? Ayo, kalau angkanya besar, gimana? Ayo latihan berhitung ya. Ya, jangan lupa ya, dikali lalu dijumlah ya buat dapet ini. Jadi tinggal 21 kali 4 ditambah 2 ya. Kali dulu ya, baru jumlah ya. 21 kali 4 berapa? 84 ya. 84 ditambah 2. Berarti hasilnya 86. Oke, udah ngerti ya yang ini ya. Kita lanjut bahan yang lain. Atau mau satu soal lagi? Atau mau masuk bahan lain? Udah ngerti? Udah pada ngerti belum? Kita masuk bahan lain ya, karena ngejar waktu. Ternyata udah setengah jam ini. Oke, kita masuk bahan lain. Kita mau rubah pecahan biasa menjadi desimal. Oke, yang ini kalau mau screenshot ya. Buat belajar lagi di rumah. Oke, kita masuk bahan lain. Merubah pecahan biasa menjadi desimal ya. Oke, kita masuk bahan lain. Oke, masuk pecahan biasa ke desimal. Misalnya contoh soalnya 1/5. Sebetulnya ada dua cara ya kalau rubah pecahan biasa ke desimal. Ngeblur ya, bentar ya.
Oke, ada dua cara ya sebetulnya kalau ngerjain pecahan biasa ke desimal. Mau cara gampang, cara susah. Kalau cara gampangnya, kamu tinggal rubah ini, lihat ya pembilangnya ya. Ini pembilangnya itu kamu rubah biar jadi kelipatan 10. Biar jadi kelipatan 10 dikali berapa nih? Berarti kita kalikan 2 per 2 ya. Kelipatan 10 tuh 10, 100, 1000 ya gitu ya. Kelipatan 10 tuh. Bukan 10, 20, 30, 40 bukan ya. Nah ini tinggal kalikan ya. Kalau perkalian pecahan itu atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, kalau udah gini. Karena per 10 jadi belakang koma cuma satu angka. Nah hasilnya 0,2. Oke, sampai sini udah pada ngerti. Kalau soalnya 3 per 10. Kalau ini udah kelipatan 10 ya. Jadi nggak usah dirubah apa-apa, tinggal langsung rubah jadi bentuk desimal. Oke, belakang koma satu angka. Jadi kamu kalau nggak ngerti tuh 3-nya nih, bikin koma. Kan satu belakang angka nih, depannya tambahin 0. Gitu. Oke, masuk soal berikutnya ya. Misalnya 5 per 20. Nah, dirubah kemana nih? Kalau 10 udah nggak mungkin ya. Ini udah 20 lebih besar. Berarti kita rubah ke 100. Caranya gimana? Kita kalikan ya. 20 dikali berapa hasilnya biar 100. Kalikan berapa? Kalikan 5 ya. Dapetnya dari mana sih angka 5-nya? Ya kamu bagi aja nih, 100 dibagi 20. Coretkan, 2 kali berapa ya? 10, 5 kan? Jadi 20 dikali berapa biar hasilnya 100 ya kali 5. Caranya ya kamu bagi aja kalau kamu nggak kepikiran ya. Oke, dari sini berarti 25 per 100 ya. Karena belakang koma, ini per 100 ya. Jadi tahu tadi per 10 belakang komanya 1. Kalau per 100 belakang komanya 2 angka. Kamu tulis dulu 25-nya ya. Oke, 2 angka. 1, 2. Berarti di sini. Nah. Jadi jawabannya ini. Oke. Sampai situ ngerti? Kalau 41 per 100 berapa dong? Nah, ini udah per 100 nih. Tinggal rubah ke pecahan biasa. Berapa jawabannya? Iya, bener banget ya. 0,41. Iya, betul banget. Jawabannya 0,41 ya. Wah, pada pinter ya. Sekarang, kalau soalnya 2 per 125. Ayo, angkanya lebih gede lagi. Ayo, rubah biar jadi kelipatan 10. Kelipatan 10 tuh maksudnya di sini bukan 10, 20, 30 ya. Tapi 10, 100, 1000, 10.000 gitu. Nah ini kalau dirubah ke 100 nggak mungkin ya. Jadi lebih paling 1000 ya. Jadi 1000 dibagi 125 itu berapa? Kalau nggak bisa kamu bagi 1000 dibagi 125. Oke. Ini kali 8 ya. Kali 8 ya, 125 kali 8. Oke, karena saya udah hafal di luar kepala. Ya. Yang mau ngotret boleh. Nah, ini jadi jawabannya berapa? 16 per
1000 ya. Jadi kita tulis dulu 16-nya nih. Cara gampangnya, belakang komanya sesuai angka ini nih. 0-nya ada 3, berarti belakang koma harus ada 3 angka. 1, 2, 3. Nah, gini jawabannya. Iya bener ya. Yang jawab 0,016. Oke, ngerti ya? Satu nomor kalian yang jawab ya sebelum masuk soal berikutnya, bahan berikutnya. Coba kalau yang ini gimana? Hai, kita lagi live ya, bahan SD ya ini ya live-nya. Ada yang bisa jawab? Ayo, kalau yang ini berapa nih pecahan biasanya? Oke, kita rubah ya. Ini berarti kita rubah ke 1000 ya. Kalau ke 1000 itu berarti dikali 4/4. Oke. Belakang koma 3 ya. 1, 2, 3. Oke, jawabannya 0,052. Yang mau screenshot boleh ya, screenshot aja ya. Kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, yang mau screenshot, screenshot aja. Kita mau masuk bahan lain ya. Oke, yang ini udah ngerti kan? Gampang ya. Kita masuk bahan berikutnya. Hai Maulida, aduh kamu datang lagi. Ini bahan kelas 4 sampai 6 SD ya. Kalau yang mau nonton pengen tahu boleh. Belajar lagi nginget-nginget, nanti diulang di SMP. Oke, kita masuk bahan lainnya. Oke, kita mau kebalikan ya. Tadi kan biasa ke desimal ya. Tadi itu pecahan biasa jadi desimal. Kita balik ya, dari desimal ke biasa. Gimana tuh? Oke. Oke, kita mau rubah ya. Sorry ya, ngeblur. Kenapa ngeblur lagi? Oke. Dari pecahan desimal ke biasa. Misalnya 0,5. Ini mudah kok. Kamu tulis angkanya dulu ya. Di sini angkanya 5. 5 per, tinggal hitung nih di belakang koma ada berapa angka? 1 angka ya. Jadi per 10. Kalau 1 angka per 10. Oke. Bentar ya, kenapa ngeblur? Nah. Iya, betul banget. Nah, sekarang kita masuk 0,13. Ini lebih mudah ya, kalau pecahan desimal ke biasa itu lebih mudah ngerjainnya. Kalian tinggal tulis ya, 13. Terus dulu angkanya 13 per, di belakang koma ada berapa angka? 2 ya, jadi per 100.
Maaf ya, ini kameranya agak-agak gimana, nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Oke, yang ini udah ngerti semua? Kalau ini gimana dong? Ada yang bisa jawab? Berapa per berapakah? Iya, betul banget ya. Jadi kita tulis dulu angkanya 2 per belakang koma ada berapa? 2 angka ya, per 100. Tadi udah ya dijelasin pecahan biasa kecampuran. Kamu telat masuknya. Nanti yang live-live di TikTok di-upload di YouTube aja ya. Nanti bisa belajar di sana. Kalau yang ketinggalan belajar ya. Oke, satu soal lagi ya. Ayo, siapa bisa jawab ini? Gampang kan ya kalau desimal kebiasa? Iya. Oh iya, kalau pecahan ya, maaf tadi lupa ngasih tahu. Harus bentuknya paling sederhana ya. Jadi ini tuh masih bisa disederhanakan ya. Ini kita bagi 5, di bawah bagi 5 ya. Jadi 1/2. Oke. Kalau soalnya pilihan ganda biasanya dia maunya paling sederhana. Tersederhana. 13/100 ini udah nggak bisa ya, karena 13 ini bilangan prima. Oke, 2/100 masih bisa diperkecil. Kita bagi 2/2 ya. Berarti 1/50. Oke, kalau yang ini berapa pecahannya sampai paling sederhana? Ayo, jangan sampai salah ya. Lihat belakang komanya ada berapa? 1, 2, 3. Kalau 1 angka per 10, kalau 2 angka per 100, kalau 3 angka per berapa? Kita tulis ya angkanya dulu ya. 625. Berarti per 3 angka ya. Nolnya 3. 1, 2, 3. Oke. Karena ini masih bisa dibagi ya. Ini bisa dibagi 25/25 ya. 625 dibagi 25 itu 25. 1000 bagi 25 itu 400 ya. Ternyata masih bisa diperkecil, dibagi 5. Yang di bawah dibagi 5 ya. Gini ya. Nah, ini paling sederhananya ini. Iya, ini udah paling iya masih bisa ya. Betul. Bagi 5 ya. Pada pintar ternyata. Sengaja kok saya pengen tahu. Kalian pada ngerti nggak? Jadi 1 per berapa? 80 bagi 5? 16 ya. Nah, harus paling sederhana kayak gini nih, baru betul. Oke, kalian semua pada ngerti ya? Oke, pada pintar ternyata. Saya cuma ngetes aja ya, pada peka nggak nih? Ternyata pada peka ya, pintar semua. Oke, kita masuk ke bahan berikutnya ya.
Oke, dari pecahan campuran kita rubah ke desimal ya. Ada yang mau screenshot, boleh screenshot dulu yang di atas ya. Karena nanti bakal ke bawah, jadi nggak ke ini. Oke, yang mau screenshot saya kasih waktu 3, 2, 1 ya. Oke, udah ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, campuran ke desimal ya. 1/2/5 misalnya contohnya. Kita mau rubah dari campuran ke desimal. Caranya gimana? Apa yang salah ya? Apa yang salah? Saya ada salah ngitung? Oh, dari sini kayaknya. Sebentar. Oh iya, saya yang salah ya. Maaf ya. Ini harusnya 40 ya. Oke. Oke, diperbaiki yang ini ya. Sorry. Sorry ya. Oke, saya salah hitung ternyata. Ini kita bikin perbaikannya ya di sini ya. Oke, makasih ya udah kasih tahu ya. Tadi sampai sini udah pada ngerti ya? Sorry ya dibagi. Saya iya salah. Oke, kita bagi 25/25 ya. Harusnya per 40 ya. Maaf ya, kelebihan nolnya 1 ternyata. Oke, kita bagi 5 lagi ya. Jadi jawabannya 5/8 harusnya. Oke, makasih ya yang udah kasih tahu ya. Oke. Nah, harusnya jawabannya ini ya. Udah clear ya semuanya ya. Oke, makasih ya udah kasih tahu ya. Oke, ini ya jawaban betulnya ya. Tadi kelebihan 0,1 ternyata. Iya, saya ingatnya 1000 dibagi ini. Oke, kita masuk soal berikutnya ya. Yang ini udah clear ya jawabannya ya. Jadi 5/8, oke? Kita masuk soal berikutnya. Kita mau rubah campuran ke desimal ya tadi ya. Oke, yang ini saya coret ya, takutnya kalian pada ngikut ya. Maaf ya. Oke, tadi makasih udah ngasih tahu. Oke, kita masuk soal berikutnya ya. Kita mau rubah pecahan campuran ke desimal. Caranya gimana?